Di awal tahun 2025 ini, jalur Muria Raya cukup dihebohkan dengan hadirnya armada bis bar solid bermesin depan dengan bodi Tentrem Max yang nggak disukai oleh banyak orang. Armada ini seringkali disandingkan dengan bis-bis dari Bangladesh, India, atau Pakistan. Karena itu disebutnya Perindapan Style. Nah, kali ini saya mau coba naik bis ini yang punya rute lengkap dari Jakarta ke Gresik, di mana tujuan saya ke Kota Rembang. Kira-kira gimana ya rasanya naik bis mesin depan di jalur akap panturaan jarak jauh? Langsung aja yuk kita saksikan. Oke teman-teman, jadi jalannya stuck banget ini, macet, nggak bergerak. Jadinya aku mau jalan ke arah lampu merah, terus nanti dari lampu merah sana kita baru mesen Gojek motor atau Grab motor. Oke. By the way, ada satu kebodohan yang saya lakukan selama trip ini. Saya salah membaca jadwal keberangkatan bis saya, di mana seharusnya bus saya berangkat pukul 14.50. Tapi saya ngenya tuh 15.40, jadi kebalik. Hal ini bahkan baru saya sadari saat saya mengedit video ini. Selama trip saya nggak sadar kalau saya tuh datang ke terminal sangat-sangat terlambat sebenarnya. Saya aja tadi berangkat dari kosan saya 2:30 teman-teman. 15.14, bisku sekitar 20 menit lagi teman-teman. Makanya aku harus agak buru-buru ini. Wah, kacau. Setelah jalan kaki lebih dari 1 km untuk nyoba booking ojek online lewat aplikasi, saya nggak dapet teman-teman. Akhirnya saya todongin aja nih ojek yang lagi neduh dan saya tawarin uang 50.000 buat nganterin saya ke terminal Grogol. Oke teman-teman, pukul 15.49 aku sudah berada di terminal Grogol dan aku sudah cetak tiket. Jadi bootnya Barcolit tadi itu berada di sebelah sini teman-teman, barengan sama PO Pandawa 87, sama Karya Sari, sama Game Royal, dan Lorena Karina. Jadi tulisan Barcolitnya nggak kelihatan karena berada di bawah teman-teman. Jadi misalkan kalian ke terminal Grogol ini, kalian mau cetak tiket, kalian tinggal cari aja tulisan Pandawa 87 atau Lorena Karina atau Karya Sari atau GM Royal. Bootnya ada di sana juga teman-teman. Dan ini hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025, seminggu sebelum hari raya Lebaran kira-kira. Ini terminal Grogol sudah ramai banget teman-teman sama pemudik. Jadi sudah banyak penumpang yang bawa karung-karungan, bawa dus, koper-koperan. Wah, ini suasana mudiknya udah kerasa banget nih teman-teman. Tiket yang ku cetak tadi kayak gini teman-teman, dapat sampul Barcolit, lumayan banget ini buat koleksi karena cakep banget model sampulannya. Dan nanti aku bakalan naik yang bis rute ke Gresik dengan nomor seat 7C. Aku duduknya di belakang teman-teman karena cukup mepet. Bookingnya H-1, gak dapat kursi yang depan. Nah, jadi di belakang seperti ini. Lalu kalau kita buka seperti biasa untuk tiketnya itu struk-strukan. Nah, ada syarat-syarat perjanjian. Terus di sini ada siluet yang Avante-nya Barcolit teman-teman. Di trip ini aku nggak bakalan full trip sampai Gresik teman-teman. Aku naiknya sampai Rembang aja karena besok aku bakalan lanjut balik TikTok naik Rosalia Indah. Kebetulan Rosalia Indah baru aja buka rute dari Lasem ke Jakarta. Nah tadi itu aku baca-baca tiketnya, ada satu hal yang bikin aku salfok teman-teman. Di sini tertulis armadanya tuh M4 Grand Captain. Padahal seharusnya untuk rute Gresik ini tuh dapatnya armada yang Tentrem Max pakai mesin depan OF1623. Tapi kok di sini Grand Captain ya? Jangan-jangan ini meleset lagi nih tembakanku kali ini teman-teman. Udah pukul 16.40 teman-teman, 1 jam setelah jadwal keberangkatan. Ini bisnya masih belum kelihatan nih. Kayaknya memang lagi macet parah deh dari Kalideres sampai ke sini teman-teman. Apalagi ini lagi hujan dan hujan, jalan dan mogot. Wah, kayaknya emang macet parah sih. Waduh, barusan aja ada yang jatuh teman-teman. Kayaknya keserempet taksi deh itu.
Ya, akhirnya setelah sekitar 2 jam menunggu, bis pun tiba di Terminal Grogol. Oh ya, saya belum kasih tahu harga tiket saya ya. Untuk tiket yang saya bayarkan ini 420.000 karena sudah masuk ke tarif Tusla. Untuk tarif normalnya kalau di online sih 270.000 untuk tujuan Jawa Tengah. Kalau udah masuk ke Jawa Timur tarifnya jadi 320.000. Setelah terlambat sekitar 2 jam ya dari jadwal. Berkulit, ayo deh. Masih Mbak? Oke. Apa sekarang? Review eksterior nanti aja ya teman-teman, belakangan kita masuk dulu. Pak, ada sedikit snack Pak. Iya. Maaf tangan kiri ya, buat berbuka. Makasih, Pak. Siap. Oke. Telur puyuh, kacang bawang. Pak Bos, silakan Pak Bos. Telur puyuh, kacang tahu, tahu. Wangi Mas. 5.000 sama. Kacang telur sama. Oke, kita di sini teman-teman. Oke, nafas dulu. Jadi ini pukul 5.49 langsung berangkat. Nah, dari sini lintasan bis ini tuh seharusnya ke Tanjung Priuk, terus ke Pulau Gebang, Bekasi Cikarang harusnya sih nggak ada teman-teman. Kalau aku lihat di online ya, cuman nggak tahu nih secara realnya ada masuk Bekasi Cikarang apa enggak. Jadi setelah ini kalau ada penumpang ya kita bakal ke Tanjung Priuk dulu nih. By the way tadi itu aku nanya-nanya sama agennya dan ternyata si Tentrem Max itu yang harusnya patennya di Gresik selama musim lebaran ini dia tuh dijalankan jadi kresan angkatan pagi teman-teman. Dan untuk yang lain Gresik itu armadanya diganti yang ini nih, armada Grand Captain yang biasanya jalan di rute M4 namanya. Nah tadi ada sedikit cerita unik teman-teman. Jadi agen itu bahkan sudah punya nickname sendiri buat armada Tentrem Max itu, yaitu Maxsong namanya. Dan dia pun sudah tahu kalau bis itu tuh perindapan style katanya. Karena memang infonya sih penumpang-penumpang Muria tuh banyak yang nggak suka sama armada bar solid yang itu teman-teman. Banyak tuh yang kayak apa ya, ngerasanya tuh jelek gitu loh teman-teman secara penampilan. Kalau Avante kan ganteng banget ya, secara look juga gagah gitu. Ya itu, tadi aku waktu ngobrol sama agennya nanya, loh Mbak, bukannya jalan yang Tentrem Max? Mbaknya aja langsung ngomong Maxsong katanya. Gitu teman-teman. Padahal aku pengen banget loh cobain naik armada itu ya. Dimana itu kan kayaknya jarang banget armada Tentrem Max bis mesin depan OF 1623 dijalankan di rute sejauh Jakarta sampai Gresik gitu loh. Udahlah, kapan-kapan kita remedial aja teman-teman. Kayaknya lebih serunya jalannya dari Gresik sih, biar dapat panturannya tuh masih terang gitu loh, masih siang. Oke, sekarang kita review sedikit nih mengenai seat kita teman-teman. Jadi untuk seatnya ini seat dari Aldila teman-teman. Ini untuk legroomnya luas banget, bisa kalian lihat sendiri. Terus kalau kita naikin nih leg rest ya. Nah, kakiku nggak nyentuh depan nih teman-teman. Jadi secara legroom enak banget, los banget. Di sini sudah tersedia fasilitas reclining juga, dimana ada di sini nih tosnya. Nah, tos recliningnya ada di sini. Dan kalau dimundurin kira-kira kayak gini teman-teman jauhnya. Jadi kayaknya sih lumayan nyaman nih kalau udah rebahan nanti. Terus di bagian sini ini ada kantongan gini, jadi kita bisa naruh barang-barang kita teman-teman. Udah sih kayak gitu aja. Ini nggak ada cup holder, di depan sih juga nggak ada cup holder. Terus apa ya, port charging kayaknya nggak ada port charging juga teman-teman di seat ini. Di depan juga nggak ada port charging, di bagian atas ini juga nggak ada port charging. Jadi kalau kalian naik bis ini sebaiknya kalian bawa power bank teman-teman. Biasanya sih ada sih soket listrik di atas ini. Nah tuh ada penumpang yang lagi ngecas tuh di atas. Jadi kalau kalian mau ngecas bisa colokin di atas ini teman-teman. Di kompartemen atas ini ada beberapa soket listrik yang bisa kalian gunakan. Tapi harap diingat soket listriknya nggak boleh untuk power bank, nggak boleh untuk laptop ya teman-teman. Bener-bener cuma buat HP aja. Soalnya nanti rawan kebakaran. Terus untuk lover AC-nya seperti ini. Jadi ini lover AC Avante yang kebetulan modelnya sama kayak lover AC-nya New Armada Skylander R22. Jadi di sini sudah tersedia lampu baca, bisa kita nyalain. Terus lubang AC-nya bisa kita arahkan
mau ke arah mana bisa ditutup juga kalau kedinginan. Di sini kita dapat 2 lover AC nih teman-teman. Jadi di sini satu sama di atas sini ada satu lagi. Seperti itu. Apa lagi ya? Oh iya, yang saya suka dari Avanti H8 tuh ini nih teman-teman. Ceiling lampnya, lampu yang ada di atap ini rasanya cakep banget gitu loh. Bikin kesannya kayak mahal gitu teman-teman. Begitu warnanya warna warm white lagi, bukan warna putih. Jadinya kesannya tuh hangat gitu, enak lah. Nah, kita di sini juga dapat fasilitas selimut bed cover nih teman-teman, cukup tebal. Sama saya ngeliat ini selimutnya agak-agak kotor ya. Banyak-banyak noda gitu teman-teman. Saya jadi agak ragu nih makainya. Jadi kita pinggirkan saja untuk selimutnya. Nah, di sebelah kiri saya pas nih ada fasilitas untuk ini teman-teman, smoking room. Kita coba masuk. Nah, jadi ini memang untuk smoking room aja, nggak ada minibar di sebelah sini teman-teman. Disediakan bangku kecil kalau kita mau ngerokok. Nah, buat nongkrong di sini. Terus kayaknya nggak ada exhaust teman-teman di sini. Nah, ini ada switch buat lampu. Exhaust kayaknya nggak ada. Jadi kalau mau ngerokok kita bisa buka jendela. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini ada fasilitas toilet. Kita coba buka untuk toiletnya. Lampunya ada di mana nih? Toiletnya seperti ini. Ini gelap. Saya bingung lampunya ada di mana. Switchnya nggak ada teman-teman. Ya kurang lebih seperti inilah toiletnya ya. Dan ingat teman-teman, untuk toilet di bis nggak boleh untuk buang air besar dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Kali ini saya duduknya di nomor 7C teman-teman, karena kayak info saya tadi, saya baru pesen tiket ini H-1, jadinya saya nggak dapat seat yang di bagian depan nih. Terus di sebelah kanan saya ini ada ini teman-teman, pintu darurat. Nah, untuk membuka pintu daruratnya tuasnya ada di sebelah sini nih, yang warna merah. Sekarang 6:30 tepat, kita udah tiba di terminal Tanjung Priuk untuk menjemput penumpang nih di sini. Pukul 6:40 bis diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priuk dan untuk tujuan kita berikutnya adalah Terminal Pulau Gebang. Di sini udah mulai ada nih penumpang yang merokok di smoking roomnya. Ternyata di sini bau asap rokoknya bocor ke kabin penumpang. Waduh, sebagai orang yang nggak tahan asap rokok, lumayan tersiksa juga nih saya. Apalagi posisi duduk saya ada di belakang, tepat di samping smoking roomnya. (7:17) kita lagi di Terminal Pulau Gebang nih. Jadi ini agak terlambat sedikit teman-teman, karena tadi macet memang jalan, hujan deres. Jadinya segini nih, jam segini masih di Pulau Gebang nih. Nggak salah 6:30 ya Pak ya dari sini harusnya ya. Jam 6 ya? Setengah 6. Oh, 5:30 malah ya. Harusnya 5:30 dari sini teman-teman. Dengan Pak siapa ya Pak? Maksud saya Pak? Bapak Kuda. Pak siapa? Kuda. Kuda. Iya. Oke, salam kenal Pak Timo Pak saya. Iya.
Ini pukul 7.21 kita berangkat lagi nih dari Terminal Pulau Gebang. Perjalanan dari Terminal Pulau Gebang ke Rembang biasanya memakan waktu sekitar 10-11 jam apabila lalu lintasnya lancar. Dari sini bis akan masuk tol sampai ke Semarang. Dan nanti dari Semarang ke Rembang kita akan melalui jalur Pantura. Soalnya ya memang jalan tolnya belum ada teman-teman. Ini dengan siapa? Mas siapa mas? Kenal dulu kita. Mas Danang, Mas. Mas Danang, halo mas. Timo mas. Dari sini sampai ke rumah makan nanti saya berencana duduk di depan dulu untuk ngobrol-ngobrol sama kru nih. Karena ya tadi itu lumayan gak kuat kan asap rokok di belakang sana. Wah, terima kasih mas. Siap. Turun Rembang aja. Turun Rembang ya. Ada yang turun Rembang juga mas? Juana. Oh Juana. Nanti aku dari terminal maju dikit ada hotel sebelah kiri. Ya. Hotel Aston itu loh. Fave dulu, sekarang Aston. Dulu, sekarang Aston. Sekarang Aston. Ya, Nah, dulu, aku di sana sih. Tidur sebentar lah. Oke, sekarang pukul 8 kurang 7 menit kita sudah di Cikarang Barat, teman-tepan. Nah, di depan ini ada Adibus. Beberapa waktu lalu aku baru naik Adibus nih, teman-teman, ke Jogja. Kalau belum nonton kalian boleh klik linknya di pojok kanan atas. Di Cikarang Barat lumayan ramai juga ini situasinya. Padahal di jam segini. Nah, di sini setelah ngobrol-ngobrol sama kru, ternyata saya baru tahu kalau kru yang lagi bertugas hari ini di bis Grand Captain ini merupakan kru yang batangannya itu megang bis Perindapan, teman-teman. Kalau yang toilet tengah ada kacamata-nya. Oh, ada di belakang itu ya. Yang di belakang itu ya sempit. Sempit Kalau tapi. buat orang gemuk-gemuk nggak bisa. Heeh. Tapi tadi Mbak Asi cerita banyak nggak suka katanya customernya orang Jepara, orang Muria, Masa? yang tentang Max. Tapi Soalnya kalau mungkin- penumpang dari Gresik banyak yang suka. Banyak suka ya? Paling nyaman. Mungkin cuma ngelihat penampilan Nah. aja. Mungkin. Penampilannya memang agak Nyentrik lah, unik lah. Mobil kayak bis unik. Tapi aslinya nyaman. Dia kan kursinya aja rimba toh, Iya. rimba kencana kan. Lebih enak daripada ini. Audionya mantap. Heeh. Dari Cikarang tadi bis mampir dulu nih teman-teman ke kawasan Delta Mas. Karena ternyata di sini tuh ada poolnya Bar Solid. Nah, pas banget nih di sini. Perut saya kok tiba-tiba agak mules ya. Jadinya selama di pool ini saya izin sama kru untuk ke toilet dulu teman-teman. By the way, di pool ini tuh gak ada yang naik deh. Pool ini tuh cuma untuk kontrol aja. Oke. Sekarang 8.11 nih teman-teman, kita sudah di poolnya Bar Solid yang ada di Cikarang nih. Buat kontrol nih di sini teman-teman. Oke. Di depan ada Kencana tuh yang JP5 Emily kayaknya. Ini kita keluar Karawang buat jemput penumpang lagi teman-teman. Sekarang pukul 20.37. Halo. Oke, pukul 24.03 udah di Karawang Barat teman-teman. Kayaknya aku baru pertama kali deh kesini nih, ke daerah agen-agen sini. Gak pernah deh kayaknya aku ngebis 2 tahun ini kesini teman-teman.
Pernah ke Karawang sekali, tapi waktu itu ke terminal apa namanya, aku lupa. Pas itu naik 27 Trans teman-teman, dan aku belum konten pas itu. Kita sudah di Karawang Timur, jadi ini penumpangnya naik dari pinggir tol nih, pinggir tol, dari exit tol teman-teman, jadi ini bisa langsung muter. Dulu saya naik bis apa ya di sini ya, muter, pas muter tuh kena sesuatu gitu teman-teman, jeduk kenceng banget. Jadi putaran ini nih, di Karawang Timur ini, cuma saya lupa waktu itu naik bis apa ya. Ini kita langsung balik masuk tol lagi. Berhentian selanjutnya itu di ini teman-teman, 102 rest area. Yo mati. Nih ngawur marah Bandung ya dia ya. Bandung ambil kanan. Iya. Sekitar pukul setengah 10 malam, akhirnya tiba di rest area KM 102, di mana kita akan servis makan di rumah makan Taman Lestari. Nah, untuk keberangkatan dari timur ke barat, saya kurang tahu nih bis ini servisnya di rumah makan mana. Soalnya bis ini startnya dari Gresik kan ya. Kalau yang tim Jepara kayaknya di rumah makan Bukit Indah di daerah Gringsing, sama kayak Santika. Soalnya Bar Solid pun dulu bagian dari Santika juga kan. Kalau yang tim Gresik ini kayaknya nggak mungkin deh di rumah makan Bukit Indah, soalnya jaraknya jauh banget dari Gresik. Nah, buat kalian yang tahu informasinya, boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, untuk bis ini diperkuat dengan chassis dari Mercedes-Benz OH1626. Untuk bodinya sendiri menggunakan bodi Avante H8 Grand Captain dari karoseri Tentrem. Nah, ada yang spesial nih teman-teman di bagasi bis ini. Nah teman-teman, di sini tuh terdapat sebuah bagasi spesial yang ada kacanya teman-teman, dimana di sini tuh tempat kru beristirahat. Nah, Bar Solid ini kalau nggak salah PO pertama yang menerapkan bagasi kayak gini teman-teman, yang bisa jadi tempat istirahat kru. Jadi di dalam sini tuh ada kasur, terus ada AC-nya juga, ada jendela, jadi kru tetap bisa ngeliat keluar. Jadi ini sekarang pukul 9.10, kita servis makan dulu teman-teman di sini. Kayaknya aku mau makan yang hangat-hangat aja, makan bakso aja enak teman-teman. Simple, hangat, cepet. Nah, seperti biasa kalau mau servis makan kita bawa vouchernya, kita bawa tiket, nanti kita tukerin teman-teman. Mas mau bakso mas? Yang terakhir naik safari ya? Iya. Lihat video juga ya.
Lihat saya gitu. Mantap. Oh terakhir setelah safari kayaknya aku ada lagi naik mawar. Sempat mawar juga tapi yang sebelah sana kan. Oh iya. Sip. Iya, Pak. Makasih ya Mas. Nah ini kalau prasmanan kita lihat menunya teman-teman. Ada, wah ini enak lagi prasmanannya. Ada kering kentang sama soto. Terus lauknya ada ayam goreng, ayam pelas sama telur asin. Oke lah, udah terlanjur aku milihnya makan bakso ini. Kita makan dulu teman-teman. Bakso Bu. Terima kasih. Oke, kita makan dulu. Ini ada sambal juga nih. Baksonya di Taman Selera ini lumayan enak teman-teman. Dan untuk yang dingin-dingin, kondisi lagi dingin gini pas banget nih makan bakso. Oke, aku udah selesai servis makan teman-teman 2159. Jadi kalau di Taman Lestari ini enaknya servis makannya ada dua sistem ya. Kalian bisa pilih mau makan prasmanan sama antara pop mie, bakso atau soto. Itu pilihannya di sini teman-teman. Biasanya kalian nanti konfirmasinya tuh di sana waktu tuker kupon. Kalian mau prasmanan atau mau makanan di sini. Kalau makan di sini nanti kalian dikasihnya kupon. Kalau di prasmanan kalian kasihnya piring kosong, jadi enak makannya, nggak bosenin, nggak harus makan prasmanan aja gitu. Oke, sekarang aku mau ke toilet sebentar nih teman-teman. Toiletnya ada di sebelah sana. Oke teman-teman, aku sudah servis makan dan overall kalau makan di rumah makan Taman Lestari ini nggak pernah kecewa lah teman-teman. Servis makannya enak-enak dan seperti biasa aku di sini lebih suka makannya itu bakso yang ringan-ringan aja buat ngangetin badan gitu teman-teman. Tapi makanan prasmanannya juga enak sih, apalagi ini menunya kering kentang teman-teman. Dan kering kentangnya rumah makan Taman Lestari ini enak banget teman-teman. Dan sekarang aku sudah berada di dalam bis lagi. Bentar lagi aku mau naik ke seatku. Aku mau unboxing snack karena aku belum sempat buka snacknya. Dari tadi aku di sini di kabin samping pengemudi. Lalu yaudah setelah itu aku mau istirahat kayaknya teman-teman di sepanjang perjalanan ini. Oke, mari kita unboxing untuk paket snacknya teman-teman. Dapatnya apa aja nih ya? Bedo ini kayaknya seatku ditempatin sama orang nih. Ditaruh snack di sini. Nggak apa-apa, nanti kita dudukin lagi di sini. Nah, isinya yang pertama ada kacang rosta, wafer Malkis Roma, wafelo teman-teman. Jadi ada 3 macam snacknya. Terus kita dapat 2 buah permen plus 1 air mineral ini 330 ml. Oke, dapatnya cuma ini aja teman-teman. Menurutku dengan tarif tiketnya yang normal 270 ya standar-standar aja sih. Oke, ini sekarang pukul berapa nih? Setengah 11 lewat 4 menit. Kita berangkat dari rest area 102 nih. Padat banget. Banyak yang lagi isi solar di sini teman-teman. Dan ini saya udah kembali ke seat saya. Jadi karena saya mau istirahat, nyampe Rembang kayaknya bakalan sekitar pukul 4, pukul 5 deh. Jadi enak istirahat, bangun-bangun nanti setelah kita sudah di Pantura teman-teman. Ya, di sepanjang perjalanan ini tidur saya rasanya nggak bisa nyenyak gitu teman-teman. Dan saya pun beberapa kali terbangun, terutama setelah melewati Kali Kangkung dan masuk ke jalur Pantura. Alasan utamanya tentu aja asap rokok. Tapi musuh saya ternyata bukan hanya asap rokok di sini, tapi juga bau pesing dari toilet. Wah, bener-bener berat sih duduk di seat belakang ini. Kalau ada yang ngerokok ya bau asap rokoknya kenceng. Kalau nggak ada yang ngerokok, bau semeriwing dari toilet yang muncul. Kondisi ini lumayan bikin sakit kepala sih. Belum lagi dari seatnya yang kurang cocok nih kayaknya di badan saya. Jadinya saya beberapa kali harus mencari posisi tidur yang enak. Oke teman-teman, pukul 3.40 kita sudah tiba di Terminal Kudus, Terminal Jati Kudus. Nah, Terminal Kudus ini biasanya jadi semacam terminal transit gitu teman-teman. Biasanya penumpang-penumpang yang misalkan ini bus ini ke arah Pati gitu. Terus nanti penumpang yang mau ke arah Jepara itu ditransit di sini, dipindah ke bis yang ke arah Jepara. Seperti itu. Ini tadi kayaknya juga ada beberapa penumpang yang transit sih infonya. Dan ini jamnya udah mendekati jam-jam sahur. Cuma nggak tahu nih bakal ada istirahat sekali lagi apa nggak buat sahur.
Ini AC-nya dingin banget asli, dan aku nggak bisa pakai selimut karena alasan-alasan yang tadi sempat ku bilang itu teman-teman pas ku review interior bis ini. Jadi udah kita tahan aja nih hawa dingin ya. Oke, untuk penilaian saya, untuk seatnya sendiri di badan saya rasanya sedikit kurang nyaman buat tidur, terutama kerasanya di pinggang ke bawah sih. Jadinya selama tiduran, posisi tidur saya agak miring ke kiri gitu. Tapi ini subjektif sih, di tiap orang pasti beda-beda. Saya yakin ada yang merasa nyaman juga di seat ini. Untuk unit ini suspensinya juga rasanya keras gitu, kayak mental-mentul selama bis ini jalan di Pantura. Saya jadi gak heran kalau kru sendiri bilang bis yang tentrem Max Perindapan lebih nyaman rasanya. Untuk masalah asap rokok dan bau pesing, ya ini sedikit resiko duduk di seat paling belakang. Mungkin kedepannya pihak PO bisa menambahkan insulasi di pintunya dan juga menambah exhaust supaya bau-bau dari dalam sana nggak bocor ke kabin penumpang. Kalau yang duduk depan saya rasa nggak nyampe sih baunya, soalnya selama saya stay di kabin kru di depan nggak kecium sama sekali. Penilaian utamanya tentu saja keramahan kru sih. Saya udah pernah bilang mau bis nyaman apapun, kalau kru nggak ramah pasti perjalanannya nggak menyenangkan. Di bar solid ini krunya ramah-ramah. Sayangnya nggak sempet kenalan tuh sama driver kedua karena saya tidur di sepanjang jalan. Tapi untuk Mas Guda sebagai driver pertama dan Mas Danang sebagai kru yang bertugas cukup ramah orangnya. Nah, memasuki kota Rembang ini saya siap-siap turun di dekat terminal Rembang nih teman-teman. Karena jam tektok bis saya masih nanti siang, jadi saya mau stay tidur sebentar nih di hotel. Siap, Pak. Makasih yo. Siap. Pak Guda, yuk. Iya. Jalan dikit itu ya. Iya nih, itu plang biru itu deket. Mas Danang, makasih ya. Sama-sama. Hati-hati Mas. Oke teman-teman, pukul 5.29 kita sudah tiba di kota Rembang. Seperti biasa aku mau videoin dulu, baru kita lanjut perjalanan. Jadi ini aku jalan sedikit ke arah timur. Aku ada booking hotel di Hotel Aston Inn yang jaraknya cuma beberapa meter aja dari terminal teman-teman, karena aku mau agak istirahat lumayan banyak, mau tidur sampai siang. Dan nanti siang aku bakal jalan ke Lasem, kira-kira sekitar 5 kilo dari sini buat naik bis Rosalia Indah, karena Rosalia Indah baru aja meluncurkan line terbaru mereka dari Lasem ke Jakarta teman-teman. Jadi perjalanan besok pasti seru banget. Dan ini aku sudah berada di depan hotel teman-teman. Aku mau check-in dulu dan nanti lanjut lagi kalau kita sudah berada di dalam kamar, oke? Oke. Sudah berada di kamar hotel teman-teman. Nutup. Nah, ya hotelnya sih seperti ini, bagus sih. Jadi ini kasurnya aku pilih kasur yang besar. Di sini ada meja, lumayan buat nanti siang edit video tipis-tipis. Ada TV, nggak tahu nih, TV-nya smart TV bukan? Kalau dari remote-nya sih smart TV. Terus ada kopi, minuman, sama teh teman-teman. Terus kalau hotelnya grupnya Aston tuh gini nih, gak disediakan minum, jadi kita dikasih apa sih ini namanya, termos apa ceret ya. Terus kita isi sendiri nanti di dispenser di luar. Terus di sini ada buat naruh pakaian. Terus ada safe deposit box. Terus ada sandal hotelnya juga. Dan ini untuk toiletnya teman-teman. Toiletnya cukup bersih, sudah ada sabun sama shampoo. Terus di sini ada handuk. Ini kenapa agak kotor handuknya ini? Oke, seperti itu. Ada fasilitas hair dryer juga di sini. Terus kita dikasih sikat gigi, shower cap, sama sabun batangan buat cuci tangan. Seperti itu teman-teman. Aku mau istirahat sebentar, mandi-mandi sebentar, terus tidur. Nanti siang bangun kita lanjutin perjalanan ke kota Lasem. Oh, ini ada menu paket makan.
lumayan juga nih kalau besok aku mau makan. Ini kan karena masih bulan puasa ya, takutnya masih banyak tutup, agak susah cari makan. Mungkin aku beli di sini aja sih biar gampang ya. Nah, untuk hotel ini aku beli dengan tarif per malamnya itu 270.000, tapi karena aku punya poin di tiket.com, dikurangi poin aku jadi cuman bayarnya itu 150.000 teman-teman. Jadi lumayan worth it lah. Jadi sekian dulu videoku kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.